sebenarnya itu karena gara-gara si influencer satu itu mengkampanyekan bahwa reksadana, saham, obligasi itu ada orang-orang bodoh. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Nominal kami sangat kecil, hanya goceng, hanya 5.000. Tetapi kami di dalam channel YouTube ini berfokus untuk membentuk kebiasaan Anda Atau habit Anda. Yaitu untuk memulai dan jangan menunda-nunda berinvestasi, setidaknya dimulai dari Hal yang kecil atau uang yang kecil. ya, karena kalau kita setia dari hal-hal yang kecil atau uang yang kecil pasti akan dipersiapkan hal yang besar. ya. Nah, kami langsung fokus kepada informasi bahwa di tanggal 31 Mei 2024 nanti pendaftaran untuk private community akan ditutup. Ya, akan ditutup. Jadi sekian panjang kita bersama dari channel ini dibuat dengan tujuan kami sebenarnya hanya membuat sebuah literasi tentang dunia pasar modal khususnya cryptocurrency dengan gaya bahasa yang santai, yang ringan, mudah dimengerti. Tetapi ujung-ujungnya banyak yang mau belajar lebih. Nah, tetapi kami tidak mau sekedar membuka kelas-kelas ya, tetapi mau membentuk sebuah community yang dimana lebih dari pembelajaran di kelas, ada modul-modul pembelajaran, tapi ada juga grup-grup diskusi. Ya, tentunya karena ada diskusi, untuk itu kami melakukan seleksi. Karena tidak mungkin sembarangan ada orang-orang yang masuk di situ dan orang-orang yang suka berkata kasar, orang-orang yang malah arogan, atau datang ke situ dengan tujuan malah menjelek-jelekan kita. Entah apa tujuannya ya. Yang pasti supaya dia tetap sehat dan intinya semua tercover, apalagi kalian para pemula itu dapat mendapat acak itu. Sudahlah. Nah, untuk kalian pemula bisa belajar dengan baik dengan bahasa-bahasa yang gampang dan mudah dimengerti, makanya gabung dalam private community. Nah, untuk tahapan pendaftaran awalnya itu berakhir di tanggal 31 Mei. Nah, jadi tahapan itu kita isi form ya. Form yang ada link di bawah, di deskripsi di bawah. Dan selanjutnya tahapan kedua apa? Menunggu nanti akan diterima, saya sampai buka catatan ya. Menunggu nanti akan mendapatkan email. Nah, email itu akan masuk di tanggal berapa, Raf? Tanggal 1 paling lambat 2. Juni ya, 2024. Ya, tanggal 1 atau tanggal 2 Juni nanti akan dapat email tentang apakah Anda diterima atau tidak. Nah, tim kami sementara melakukan seleksi sekarang. Karena alasannya macam-macam, Raf. Ada yang makanya kita harus seleksi supaya bisa melihat mana yang niat dan juga berkualitas. Betul. Jadi niat dan berkualitas. Nah, itu tanggal 1, tanggal 2. Anda diterima atau tidak akan menerima email. Jadi tidak perlu komen-komen, "Bang, saya belum dapat email, saya belum dibalas." Tunggu saja, paling lambat tanggal 2. Paling lambat akan diinfokan diterima atau tidak. Nah, pada saat Anda diterima, tentu Anda akan mendapatkan link untuk menonton video tentang siapa kami, apa yang kami lakukan, dan apa yang akan Anda pelajari. Setelah Anda mendapatkan video itu, Anda melakukan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi tentang pembayaran atau registrasi administrasi ya, begitu. Nah, harganya sangat murah, yaitu 5.000 per goceng, 5.000 per hari. Itu goceng per hari ya. Itu sangat terjangkau. Bahkan ada yang bilang, "Bang, kok ujung-ujungnya bayar Bapak Ibu 5.000 per hari atau goceng itu saya rasa semua orang di Indonesia ini bisa tercover ya." Semua kasta ekonomi Indonesia ini pasti bisa tercover. Oke, jadi tidak perlu panjang lebar, saya tidak mau bahas ke situ. Kalau Anda yang merasa tidak punya uang untuk goceng per hari, daftar saja dan tulis di keterangan, saya masuk kategori yang butuh bantuan sosial. Seperti itu ya. Nanti kita bantu seperti apa caranya. Nah, intinya Anda akan mendapatkan email dan habis itu akan dipandu untuk melakukan registrasi. Setelah Anda melakukan registrasi, barulah Anda akan tergabung di dalam komunitas yang dimana akan diajarkan dulu semua modul pemula. Semua modul pemula ya. Perlu digarisbawahi. Jadi kalau misalnya ada expert nih, Raf, gabung, ya kok masih semuanya wajib ikut, saya nggak mau ikut, gimana tuh? Tetap harus ikut. Tetap harus ikut. Jadi kita mau ibaratnya kita punya istilah apa? New life. New life. Jadi seruput terus semuanya. Seruput dulu kopinya, asik sekali. Jadi semuanya itu harus ikut modul pemula. Oke, di 1 bulan pertama. Semua wajib mengikuti modul pemula, semua tahapan. Kan mesti tahu nih, apa itu cryptocurrency, ya kan, apa itu blockchain, itu di awal pemula dulu. Oke, 1 bulan pertama. Nah, bulan selanjutnya, maka kita akan masuk di diversifikasi berdasarkan kelas. Ada yang pemula, nanti akan dibikin kelas sendiri, lanjutan di kelas sendiri, dan expert di kelas sendiri. Kenapa dipisah-pisah? Karena begini,
Kalau di tahapan bulan selanjutnya, terus disamain. Nanti kalau materinya terlalu ringan, ada lagi expert yang komen. Wah, ilmunya dangkal. Cuma tahu itu saja, ya kan? Boring. Makanya kita buatkan secara terpisah untuk memberikan kapasitas porsinya masing-masing. Betul sekali. Sebaliknya kalau misalnya dia pemula, bayangin kalau kita langsung masuk ke teknikal yang ribet-ribet banget, pasti akan kembali lagi dengan komentar, waduh bang, di sana saya belajar sulit sekali gitu. Nah, jadi makanya dibikin pisah-pisah, oke? Ya, tetapi ada tahapan-tahapannya. Pokoknya intinya daftar aja dulu dan tunggu emailnya dan lakukan registrasi. Oke, minta maaf apabila Anda sudah dipilih di tahapan awal dan tidak melakukan registrasi atau melakukan pembayaran, kami tidak akan memasukkan Anda di dalam anggota private community di grup. By the way, pesertanya itu terbatas hanya 100 orang. Iya. Jadi pastikan, dan sekarang yang mendaftar kalau di link sudah mau hampir 1.000. Udah mau hampir 1.000. Jadi pastikan Anda terdaftar ya di situ. Dipilih dan akhirnya terdaftar. Nah, apabila Anda tidak mendaftar, kami akan memberikan registrasi, artinya melakukan pembayaran, akan memberikan deadline, deadline, dan itu akan dioper kepada orang lain. Seperti itu. Oke? Langsung saja ke kontennya, Bung. Nah, kita di dalam beberapa hari ke depan akan diawali dengan itu ya. Jadi kalau kalian menonton video-video kami, akan fokus di situ terus. Karena pendaftarannya akan ditutup tanggal 31. Oke? Supaya informasinya tidak, saya sudah capek masalahnya, Bung, balas-balas komentar. Pertanyaan-pertanyaan paling umum. Gimana cara daftar? Saya udah isi link form. Terus dapat email. Aduh. Udah capek ya kita jelas. Jadi makanya kita komit, oke lah, sampai per tanggal 31 kita akan fokus di awal video itu dulu. Iya. Oke, nah konten kali ini apa? Ada nih, sama-sama berhubungan tentang komen. Tapi kali ini berbeda, Bung. Apa tuh? Kayak kemarin kan ada bocil kripto tuh. Oh iya, kita bikin video. Bocil kripto meresahkan. Iya, bocil kali ini apa? Kali ini ada juga kan beberapa bocil kripto yang selalu mengartikan, dia mengikuti mentornya, yang mengatakan bahwa misalnya reksadana itu untuk orang miskin. Kayak di videonya ini. Oke, paham. Yang videonya Leon. Iya. Jadi kan video Leon itu, Leon melakukan reaksi terhadap videonya Ferry. Iya. Ferry Wirwandi. Nah, tapi Ferry Wirwandi itu datang karena ada komentar dari salah satu netizen. Yang bilang ada obligasi hanya untuk orang miskin. Itu sebenarnya ada satu lah influencer. Kita nggak mau sebut-sebut lagi ya. Karena ntar dibilang konten adu domba lagi. Nah, jadi begini. Sebenarnya itu gara-gara si influencer satu itu mengkampanyekan bahwa reksadana, saham, obligasi itu ada orang-orang bodoh yang masuk ke situ. Itu konteksnya dia bilang itu. Dia nggak bilang untuk orang miskin, tapi dia bilang untuk orang bodoh. Nah, tapi si bocil-bocil itu yang termakan hasutannya mengkategorikan seperti itu. Iya, mereka jatuhnya menelan mentah-mentah sih. Betul, menelan mentah-mentah. Apalagi khususnya reksadana dan obligasi ya. Jadi begini, konten kali ini kita akan bahas tentang reksadana dan obligasi. Oke. Jadi perlu diketahui dulu pengertiannya bahwa obligasi itu bagian dari reksadana. Jadi jangan reksadana versus obligasi, bukan. Obligasi itu bagian dari reksadana. Nah, reksadana itu terbagi beberapa tipe. Oke, beberapa tipe. Nah, saya coba buka catatan, tetapi ya saya mencoba menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang gampang ya, Bung. Supaya jangan sampai kita jadi sama kayak di sebelah lagi. Mana itu, Bung? Mana itu? Mana dia itu? Ini, Bung. Sini, Bung. Aduh. Buka catatannya. Mana itu, Bung? Oke, jadi begini. Reksadana itu terbagi beberapa tipe berdasarkan peta resiko. Peta resiko itu apa? Jadi begini. Peta dan resiko. Oh, bukan. Jadi begini. Pahami dulu konteks kerja reksadana. Ini paling gampang ya. Kalau Anda masuk di trading, trading apapun, mau kripto kah, mau forex kah, saham kah, apapun itu, Anda sebagai pelaku aktif yang mengambil keputusan. Misalnya Rafa nih, Rafa masuk ke kripto tentunya. Berarti yang memilih untuk beli Ondo di harga sekian, entry di sekian itu siapa? Rafa dong. Iya kan? Iya. Rafa. Nah, kalau saham begitu juga kan? Beli Telkom di harga 3.000. Intinya kita lah yang trading. Kita lah. Oke? Kalau reksadana itu sudah dijelaskan di konten sebelumnya padahal. Reksadana itu atau reksadana bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya mutual fund. Jadi dana bersama yang dikumpulkan pada satu hedge fund manager atau seorang manajer investasi. Misalnya contoh ya, bukan ke saya. Saya tidak menerima uang dalam sepeser apapun dalam artian mengelola uang ya, tidak. Saya semuanya itu dikumpulkan ke saya misalnya. Ya kan? Terus semua uang itu
semua uang itu dikumpulkan ke saya, dan semua uang itu saya kelola, misalnya saya entry Bitcoin atau entry apa gitu. Jadi saya kelola. Nah, itu namanya reksadana. Oke, itu pengertiannya dulu. Rafa keuntungannya apa? Rafa kan taruh uang ke saya nih, saya yang kelola. Rafa keuntungannya apa? Mendapatkan profit. Situ, iya. Nah, profit di reksadana itu berbentuk bunga. Bahasa gampang ya. Jadi istilahnya bahasa gampangnya bunga. Jadi misalnya Rafa taruh uang 1 juta, bunganya 10%, berarti Rafa akan mendapatkan 1.100.000. Oke, itu bunga. Jadi Rafa akan mendapatkan bunga. Nah, bunga itu dapat dari mana? Dari profit yang saya kelola. Saya kelola di market. Nah, saya profitnya dari mana? Tentunya setelah saya profit, dipotong dong. Sebagian untuk Rafa, sebagian untuk saya. Intinya seperti itu ya, reksadana. Jadi reksadana itu intinya siapa yang masuk ke reksadana bukan orang bodoh, bukan orang miskin. Tentunya dia orang pintar dan orang kaya. Karena dari mana uang dia mau kasih masuk? Iya. Ya kan? Jadi tentunya statement itu kurang tepat. Jadi di reksadana itu ada orang yang kasih masuk uang dan dikelola di situ. Orang-orang itu juga pasti mungkin agak malas untuk bertrading sendiri ya. Makanya dia mempercayakan uangnya ke orang supaya orang itu mengelola. Ya. Bahasa gampangnya kalau di bank deposito. Nah, jadi orang taruh uang di bank nanti berbunga secara deposito. Itu bahasa gampang. Nah, tadi bilang berdasarkan peta resiko karena dia terbagi. Nah, yang pertama ada namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap ini adalah ibaratnya reksadana yang hampir-hampir tidak ada resiko, bahkan hampir zero risk, yang ada resiko. Yang paling gampang lah kita berpikir adalah kita pinjamkan uang ke negara. Ke Indonesia. Negara. Iya, jadi kalau misalnya Indonesia berutang, Indonesia itu punya utang ini ya. Indonesia itu banyak utang kan Indonesia ini. Iya. Sebagian besar utangnya itu kepada masyarakat sendiri, Raf. Bukan kepada luar negeri. Masyarakat sendiri yang membeli reksadana, surat utang negara misalnya. Ya, jadi dia membeli, ya berarti kalau dia kasih doi pan negara, pan Indonesia, yang wajib bayar ke Rafa siapa? Indonesia. Berarti Rafa tinggal menerima bunga, Indonesia yang kerja. Putar di usaha-usaha negara. Ada resiko rugi? Ada. Kalau Indonesia bangkrut, negara perang, ya kan kacau, bangkrutlah si Rafa. Tapi selama negara ini berjalan, selama para pegawai masih digaji, berarti Rafa tetap mendapatkan uang. Oke, itu yang pendapatan tetap. Nah, banyak tipenya. Nah, salah satu tipenya obligasi. Gitu. Di dalam di dalam nama-nama di reksadana pendapatan tetap. Tapi tipenya pendapatan tetap. Oke, ada tipe yang kedua nih saya catat nih, yang namanya fixed income. Ini sebenarnya kalau misalnya mau dicatat agak panjang ya, tapi bahasa gampang saja. Yang kedua fixed income. Fixed income itu ada sebagian besar dari pasar yang pendapatan pemerintah tadi. Terus ada sedikit yang di zona-zona resiko. Misalnya diambil dari saham. Ada sedikit campuran sedikit. Nah, ada juga reksadana saham. Ini saya cepat ya, nanti banyak banget ya. Sebenarnya kok begini-begini maunya di private community. Bukan maunya, memang akan ada private community ini hanya ada. Bahkan di private community bisa tanya jawab. Iya, makanya gabung private community, aduh. Gitu. Sayang banget, Bung. Udah mau berakhir, cuma 100 orang. Iya. Murah lagi. Aduh. Banyak lagi ini orang-orang komentar bilang kurang worth it apalah. Aduh, sudahlah ya, oke. Nah, saya cepat aja ya. Jadi ada yang bertipe campuran. Bertipe campuran. Campuran itu setengah yang beresiko, setengah yang aman tadi yang surat utang negara. Resiko itu apa? Saham. Jadi ada orang malas beli saham nih. Dia takut rugi. Dia kasih aja titip orang, tapi orang yang transaksikan. Berarti kan semakin trading semakin berbahaya dong. Iya kan? Saham. Nah, ada reksadana yang 100% saham. Betul-betul saham. Bahkan ada reksadana yang ETF, yang indeks, yang Ethereum, yang Bitcoin, sama seperti kemarin yang saya bilang. Intinya, reksadana itu adalah orang yang uangnya banyak sekali. Jadi kalau ada statement itu orang yang miskin itu hampir-hampir tidak mungkin. Bayangkan dia uang misalnya 1 miliar, dia masuk ke reksadana, dia cuma dapat 10%, berarti 100 juta. Iya. Besar sekali. Kalau uang 100.000 masuk dari 10%, cuma berapa? 10.000. Itu apa yang dia mau rasa? Itu tuh yang dinamakan ditinggal bobo. Iya, ditinggal bobo karena uangnya besar. Jadi statement untuk orang-orang masuk ke reksadana kayak Bocil tadi bilang itu orang miskin itu hampir-hampir tidak mungkin. Oke? Nah, detail seperti ini nanti orang bahas di private community. Oke, itu saja sih sebenarnya. Saya tidak mau panjang lebar. Ini nih saudara. Oke. Udah nih. Ya. Kalau misalnya saya mendengar kayak ada beberapa kata ngomongnya bunga kan.
cuman dikasih begitu aja, dibiarkan orang mengelola, terus kita dapat bunganya. Kalau misalnya sama dengan staking berarti, Bung. Oh iya kan? Ya betul. Nah, sama sekali dengan staking. Ini juga kan berbicara soal risiko. Nah, ada nih salah satu exchange yang bisa staking. Iya, baiknya tidak semua exchange bisa staking. Nah, bunga yang tadi dia bilang begitu. Ini orang yang bahasa baru lagi, bingung. Nah, makanya gabung private community staking. Jadi apa exchange yang bisa staking? Ada Bitime. Ya, itu kemarin ada campaign kan ya. Iya, secara risiko itu kan Bitime itu terdaftar di Bapepti, Bung. Oke, terdaftar di Bapepti, regulasi oleh pemerintah. Iya. Jadi ibaratnya kita tidak takut lagi kayak kemarin kan Binomo ya, langsung sebut aja Binomo ya, karena Binomo tidak terdaftar. Tidak terdaftar di pemerintah. Wah, bayangkan itu, kalian udah profit ratusan juta misalnya. Wah, tidak bisa tarik uangnya. Ada yang lebih parah kalau tidak terdaftar. Harganya itu tinggal dimain-mainin. Iya. Profit loss-nya tinggal main-mainin nih. Sama dengan judi slot nantinya. Itu. Makanya Bitime. Di Bitime. Nah, cara daftar Bitime gimana? Cara daftar Bitime ada di video yang ini. Nggak perlu video, sebenarnya di link di bawah ada juga deskripsi ya. Tinggal diklik aja. Tapi intinya mau nonton video kita atau mau klik di bawah, silakan daftar Bitime ya. Iya. Silakan di situ. Nah, kedepannya ini private community mungkin akan diarahkan dengan satu exchange yaitu Bitime. Bukan berarti dia yang paling keren, paling bagus, paling hebat, paling apa, paling semua paling. Dia sih masuk dalam 3 besar exchange di Indonesia. Iya. 3 besar exchange Indonesia. Menurut CoinGecko. Iya. Boleh dicek di CoinGecko. Ya. Tetapi inti saya adalah supaya seperti yang pernah dijelaskan di konten-konten sebelumnya, supaya ada beberapa koin yang kita mau call bersama, ada. Oke, makanya gabung private community dan pakai exchange Bitime. Saya rasa videonya sampai di sini saja. Nanti kita bahas detailnya di dalam private community. Oke. See you on the next video. Bye-bye.